warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Mufida. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan double meetup. Nah, di sini kita akan membahas terkait pengolahan daging yang biasa kita konsumsi di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini hadir di sini ahli pangan di sini, yaitu Pak Hadi ST SPT MM. Beliau juga kandidat doktor. Insya Allah di tahun ini, di semester ini beliau akan selesai ujian dan sudah insya Allah. Insya Allah. Doa ya Pak. Siap. Ya. Terima kasih Bu. Nah, pada kita tahu bahwa olahan daging itu salah satu dasar ataupun salah satu pokok yang menjadi bagian dari sumber protein yang ada di Indonesia ini. Kita tahu beberapa olahan-olahan yang ada di olahan daging yang juga digemari oleh anak-anak ataupun kita sebagai masyarakat pada umumnya. Hal ini akan diterangkan oleh Pak Hadi selaku ahli pangan, ahli teknologi pangan ini terkait hal tersebut. Mungkin Pak Hadi bisa menyampaikan kepada kita bersama terkait apakah itu, apakah itu olahan daging, kemudian bagaimana kita menjadi dasar dalam pengolahan daging, kemudian apa tips-tips yang harus dilakukannya, dan sampai kemudian bisa menyimpannya, kemudian mengolahnya dan sebagainya. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Dr. Lutfiah. Pemirsa, tentunya kita akan bahas sekarang itu bagaimana pengolahan daging yang baik ya. Tentunya sebelum pengolahan daging, yang kita harus mengetahui dasar-dasar pengolahan daging dulu, agar kita tahu peruntukannya seperti apa. Nah, kita akan bahas sedikit nanti tentang bagaimana dasar-dasar pengolahan daging. Nah, untuk dasar-dasar pengolahan daging, tentunya Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun berada, kita harus mengetahui anatomi topografi daging, di mana di tubuh sapi itu punya nilai, punya karakter masing-masing dari daging itu. Yaitu beberapa, kalau kita mengadopsi dari MLI ya dulu Ibu, terkait dengan standarisasi daging, yaitu sekarang udah ada prime, secondary, dulu choice ya Bu ya. Sekarang sudah laku semua di pasaran, sehingga choice pun masuk di dalam secondary gitu ya. Ya, dimana sekarang yang prime, yang kita bapak-bapak, ibu, mungkin pemirsa sudah mengetahui daging kualitas pertama gitu, atau bagus kualitas satu kalau di pasar tradisional. Itu dimana ada tenderloin khas dalam, kalau kita di umumnya khas dalam Ibu. Terus kemudian ada strip loin atau sirloin itu khas luar, dan ada sambungannya juga di sebelah sini ada Q-Pro. Nah, di mana ada juga mengatakan di cat tender Bu, cat tendernya. Jadi di bagian leher ini yang memang dagingnya sangat uratnya sangat lembut. Nah, ya, kalau kita bilang itu daging yang sangat-sangat jarang bergerak, sehingga bukan daging yang baik untuk pengolahan. Nah, ini cocok dari apa? Itu bisa jadi beef steak ya, atau small steak, atau barbekyuan lah. Itu lebih luar biasa. Jadi kalau khusus untuk diolah menjadi produk itu enak, karena memang dia sudah lembut, enak, dan harganya juga cukup fantastis. Nah itu. Kemudian ada yang secondary, itu ada beberapa bagian yang bisa kita biasanya sebut dari ada mulai top side ya, di bagian belakang ada iron, ada silver side Bu ya. Mungkin kalau kita lebih paham di bagian paha belakang itu ya, paha belakang, daging kepala. Kalau di daging pasar tradisional ada juga kitchen ya, atau kemudian ada juga kita sebutnya
iron atau gede. Nah itu beberapa jenis itu bisa diolah menjadi daging-daging yang memang sangat-sangat menjadikan produk yang menjanjikan, seperti bisa bakso, ada sosis, ada kornet, ada juga sate dan sebagainya. Itu sah-sah saja dalam mengolahnya. Nah terutama untuk memilih daging ini kita juga harus mengetahui karakteristiknya. Nah ini tentunya karakteristik ini adalah kita harus belajar, memang harus melihat. Tetapi saya jelaskan secara umum bahwa kalau yang prime tadi itu memang lebih lembut, ya lebih lembut, tekstur lebih lembut. Kalau silver ada sedikit lemak sedikit di atasnya, itu yang bukan juicy. Gitu. Nah kalau yang bagian paha tadi memang yang daging bergerak. Nah ada juga sekarang, dulu kita masih choice ya, pilihan. Ya ada brisket, ada daging perut ya, ada daging perut juga. Kemudian di kaki ada singseng. Singseng itu kalau biasa, kalau kita itu urat kaki. Orang biasa sebut itu urat kaki, di urat kaki yang dimana itu bisa diolah menjadi bakso kasar. Ya, sangat bakso kasar. Nah ini terjadi di pasar kita sekarang itu laku keras. Padahal itu pilihan, itu laku keras sekarang itu. Yang semula dulu harganya 40 sampai 45, sekarang berapa harganya? Bisa sampai mencapai 100 ribuan. Nah, ini artinya ada peluang-peluang untuk ini. Tentunya itu pentingnya mempelajari dasar-dasar dulu, apa itu daging, untuk peruntukannya. Baik, kemudian bagaimana sih memilih daging yang baik untuk pengolahan daging. Tentunya kalau kita memilih daging, kalau kita memang kalau yang standarnya itu harus kita uji lab dulu. Ya setelah penanganan yang baik uji lab supaya lengkap. Tapi kalau pemirsa di lapangan mau mengetahui daging yang baik, cukup organoleptik saja. Ya mungkin kalau sudah kita lihat warnanya memang tuh memang merah cerah. Ya terus begitu kita pegang juga, kalau kita pegang kita usut sedikit, dia kembali lagi. Jadi tidak itu. Biasanya kalau daging gelonggongan itu tidak akan kembali dan tidak mau digantung. Nah, kandungan airnya terlalu banyak. Nah, khusus kemudian kalau cek untuk memilih berikutnya adalah paling sensitif itu bau. Bau ini tidak bau khas daging memang. Nah, di situ kalau sudah khas nanti insya Allah juicy daging itu baik gitu. Nah, kalau ada yang memang bau amis atau memang di luar dari konteks normatif dari bau daging, itu lebih baik jangan dibeli, pilih yang lain, pilih tempat yang lain. Itu yang sering kami nah ada juga kasus-kasus di lapangan itu dicampur dengan darah dulu, di darah di mana daging golongan ini daging bawah. Bagaimana cara memilihnya? Gampang, dia darah itu dia memang merah pucat, sangat merah pucat dan tidak mau digantung. Itu Pak pemirsa, biasanya banyak pertanyaan, bagaimana memilih daging yang baik Pak, dan kita nggak tahu gelonggongan atau tidak, ya itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita sudah potong, upayakan kalau sudah dipotong, dibelah di pasar, itu kelihatan kandungan di dalam daging itu, warnanya akan kelihatan. Tampaknya mungkin ada daging sore hari dan sebagainya itu sudah kering, daging itu sudah layu ya, atau ibarat keras ya Bu ya. Nah itu harus dibelah dulu. Kalau memang daging di dalamnya sudah juicy dan sebagainya, itu harus di trimming atasnya. Beli tapi di trimming gitu pemirsa. Nah tips yang berikutnya, beli paling baik ya habis disembelih. Kalau mau di hot carcass atau baru pembulan itu harus beli di pagi hari. Itu yang penting. Dan kalau bisa penanganan begitu nyembelih, begitu di boning atau misalkan daging tulang di pasar, di RPH itu baru dibawa dan itu diolah. Itu tips yang paling bagus. Kemudian apa saja jenis produk untuk bisa diolah menjadi daging, yang saya tentunya tadi di Indonesia ini banyak jenis makanan. Paling dominan yang sekarang itu ada bakso, ada sate, ada rawon dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan nilai tambahnya nanti kalau dari jenis-jenis daging yang kurang bagus harganya di pasar, kita bisa olah. Kita menjadi bisa jadi abon, produk kering kayak abon, atau mungkin daging sosis dan sebagainya. Ya kornet bisa jadi itu. Nah kemudian
cara pengolahan daging yang baik, mungkin tentu pemirsa yang saya hormati. Kalau khusus untuk pengolahan daging yang baik, terutama kalau kita sebut itu good manufacturing practice atau GMP. GMP itu kita harus betul-betul bahwa cara mengolah yang aman, yang baik itu mulai dari personalnya dulu. Selain tadi ya, melihat daging sudah bagus, personalitinya juga harus bagus, yaitu menjaga hygiene sanitasinya, K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya harus dilihat, mulai APD-nya, dan sebagai peralatannya juga harus bersih, tempat produksinya juga harus bersih, terang, dan sebagainya. Itu tanda kalau mengikuti standar, kalau kita good manufacturing practice itu identik nanti ada NKV produk Ibu, tempat produksi NKV, nomor kontor produknya. Tapi khusus untuk pengolahan itu udah tempatnya, ruangnya sudah diatur dengan semua rupa. Nah itu mungkin ngolah, kemudian cara personalitinya sudah bagus, alatnya sudah bagus, terus cara memilih bahannya juga bagus. Nah prosedur ini juga penting. Walaupun bahannya sudah bagus, kemudian resep-resepnya sudah terstandar, kemudian cara membuatnya tidak baik, itu juga akan tidak, outputnya juga akan tidak bagus. Jadi harus standar, misalnya suhu panasnya saat merebus, misalnya kalau bakso, bagaimana suhu panasnya ya, panas dari air itu harus standar sampai dia packaging itu juga bagus. Itu cara pengolahan yang baik. Jadi kemudian selanjutnya cara menyimpan produk yang daging, mungkin cara setelah jadi produk tadi, misalnya salada bakso, sosis, kornet dan sebagainya, itu jadi kita langsung biasanya kita tidak lepas kalau produk frozen itu dari bantuan alat vacuum packaging Bu. Ya, kenapa pakai packaging? Penyimpanannya. Ya, untuk ngemas itu, dan itu kedap udara. Jadi yang membuat produk-produk kita cepat rusak karena udara ya Bu. Jadi gitu. Dengan vacuum packaging itu kita sangat terbantu untuk itu. Nah, apalagi produk sosis, bakso tadi itu kita packaging kedap udara di dalamnya menggunakan plastik polyethylene PP, profilen ya. Itu kita bisa menyimpan langsung di suhu minus 18 di dalam freezer, itu bisa tahan dengan baik itu cara menyimpan dengan baik ya gitu. Kemudian distribusinya juga kita harus memperhatikan cara distribusi yang baik pada saat sudah menjadi, jangan sampai begitu di packaging sudah penuh paku terus dibiarkan di ruang terbuka, itu juga akan menyebabkan kerusakan ya, cepat menulai nilai kualitas ya, kualitas produk, sehingga produk itu bisa cepat menjadi rusak. Distribusi yang baik bagaimana? Ya itu mungkin cold chain itu yang persis cold chain tadi itu. Produk juga harus baik, cold chain itu rantai dingin di pengolahan daging itu tidak boleh terputus. Begitu juga menyimpan sampai ke distribusi ke misalnya outlet 1, outlet 2 itu juga harus dengan rantai dingin gitu. Itu penjelasan kami tentang persoalan pengolahan daging. Penjelasan yang luar biasa Pak Hadi. Ya. Kita harus sangat sekali terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Hadi tersebut. Kira-kira Pak Hadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kami harapkan dapat dijawab oleh Pak Hadi. Yang pertama terkait dengan tadi pada saat memilih daging tadi ya Pak Hadi ya, pada saat misalnya UKM tersebut membutuhkan kurang lebih sekitar 20 kilo daging setiap harinya. Nah, pada saat dia sudah menetapkan misalnya daging prime ya, untuk membuat misalnya steak ya, yang sesuai dengan potongan, tetapi ternyata tips yang lain, misalnya tenderloin itu tidak dapat ataupun sirloin itu tidak dapat, kira-kira apa daging penggantinya itu? Oh, baik. Untuk menjadi steak tadi. Iya, baik Bu Lutfia, pemirsa, misalnya kalau kita membuat steak, rencana misal sirloin, tenderloin tidak ada, sirloin juga tidak ada, kita bisa menggunakan dengan kualitas yang terdekat, yaitu kalau kita sekarang itu paling bagus itu juga pakai chuck tender. Chuck tender itu bagian leher sini, atau chuck ini memang dagingnya lembut Ibu ya, di leher.
dagingnya lembut dan sebagainya, dan itu bisa di sini. Bisa juga menggunakan bagaimana yang kita menggunakan, kita bisa menggunakan, kalau kami itu top side ya, top side atau bagian-bagian yang memang lemaknya sangat sedikit gitu ya, itu kita butuhkan. Tanpa lemak juga nggak enak gitu, jadi harus ada lemaknya bintik, karena kalau kita lihat steak marblingnya, tingkat marblingnya. Kalau di Jepang ada tahu daging wagyu ya, wagyu itu karena marblingnya banyak di titik-titik itu banyak, yang itu mengeluarkan juicy. Nah itu supaya mengeluarkan itu memang ada perlakuan khusus ya. Nah kalau kita mungkin tips melihat daging itu yang penting lembut dulu, non tulang, non lemak, non tulang gitu. Bisa juga ada yang bikin steak dari iga, tapi rib eye atau yang bukan daging iga yang tipis Bu, Ibu. Masih ada daging tebalnya ya. Kalau kita premium rib steak ya, biasanya gitu, premium rib steak, jadi itu yang kita buat. Bisa menggunakan itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Hadi, jawabannya luar biasa. Terus kemudian mungkin Pak Hadi bisa sedikit menjelaskan kepada kita terkait jenis-jenis produk olahan dari daging tersebut, khususnya di daging sapi. Kita tahu ada beberapa produk yang sudah menjadi favorit di masyarakat ya. Bakso pastinya menggunakan daging yang segar ya. Tapi apakah bisa kalau menggunakan daging yang beku bakso tersebut? Dan apakah penerimaan dari masyarakat itu sama terkait daging yang segar pada saat seperti yang Pak Hadi sampaikan sesudah disembelih kita olah menjadi bakso tadi, ataukah ada trik-trik dari Pak Hadi agar jika daging yang beku tersebut ternyata kurang disukai, tetapi karena volumenya mungkin di itu banyak dan bisa menjadi salah satu untuk asupan protein di anak-anak, itu kira-kira apa strateginya atau titiknya? Baik, terima kasih Bu Livia, pemirsa semuanya. Sering saya ditanya pertanyaan dari masyarakat awam terutama, Pak, misalnya kalau saya ngolah daging, waktu itu ngolah bakso ya, kalau pakai daging beku itu tidak bisa jadi Pak, nggak bisa jadi bakso. Nah, dalam keilmuan daging saya prihatin mendengar itu. Nah, saya mengevaluasi, mungkin sudah saya tidak salahkan. Yang pertama, saya melihat mengevaluasi di lapangan, daging beku itu dia beli di pasar tradisional yang tidak laku di hari itu dan dimasukkan dalam freezer, dan itu tentunya sudah terkontaminasi. Dan suhu ruang dinginnya itu tidak terjaga. Bayangkan, dia cold tadi mulai dari bayangkan dia mulai jam 1 malam, jam 1 malam sampai ke pasar itu katakanlah jam 4 pada subuh, sampai jam 12 malam, siang gitu ya, siang sampai mungkin sore sampai jam 3 sore ya, pada asar itu belum laku. Nah, itu dimasukkan di dalam freezer, itu sudah sangat-sangat tercemar ya. Dalam arti saya melihat itu Bu Livia, dan itu warna biru-biruan dan bau secara organoleptik, bau mungkin rasa akan berpengaruh. Nah, ini mungkin dari situ mindset dari para pedagang ini atau pengolah bakso itu tidak jadi, bukan nggak jadi bundar, nggak bau rasanya, dan itu tidak enak. Nah, sehingga mereka itu tidak mau beli daging dingin, daging atau daging beku. Nah, sekarang pemirsa, kita akan bedakan mana daging itu ada daging segar, daging dingin, dan daging beku. Ya, jadi harus paham pemirsa, daging itu ada yang daging bagaimana yang baik. Kalau jangka panjang itu memang kita bekukan, yang dibeku sudah dibeku, kita menggunakan gelas freezer di suhu minus 35 itu ya, sebutkan minus sampai 40, itu bukan dengan cepat 4 sampai 5 jam. Daging segar beku ya? Ya, daging segar beku, ya itu dibekukan. Kemudian besok kalau kita biasanya mau mengolah
itu kita di slice atau dengan menggunakan benso agar lihat dia towing. Jangan di towing terus ditaruh di suhu refrigerator, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian nanti towing dan kita olah menjadi bakso. Pertanyaannya, apakah daging beku bisa diolah jadi bakso yang tadi? Oh, sangat bisa. Yang penting penanganan daging mulai sejak dari farm pemotongan sampai dia siap diolah itu harus terjaga. Cold chain, pendingin dan hygiene sanitasinya. Dan itu akan bagus. Nah, tips untuk mengolah itu dan bagaimana untuk menggantikan. Insya Allah kalau sudah seperti itu proteinnya terjaga itu. Kalau misalnya di suhu ruang panas, nah suhunya dipakai. Bagaimana dengan kesukaannya, dengan organoleptiknya? Ya. Mungkin Pak Hadi kan sebagai ahli ya. pangan juga sudah pernah membuat bakso dari daging segar beku. Ya. Nah, dikomparasi dengan daging segar dengan daging segar dengan daging segar beku atau hot carcass tadi, kira-kira berapa persenkah yang lebih suka daging segar beku ataukah daging segar yang langsung diolah menjadi bakso tersebut? Ya, baik. Terima kasih Bu Lutfia. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kita sekarang itu banyak memang untuk konsumen memang tidak paham itu dari daging yang beku atau daging yang segar tadi ya. Segar beku dan daging segar hot carcass tadi. Nah, di beberapa di rumah memang restoran bakso atau pengolahan yang lain itu dia rata-rata menggunakan daging-daging yang sudah dibekukan dan cold chain-nya terjaga. Hot carcass-nya juga bagus. Hot carcass yang saya bilang tadi, pada saat penyembelihan udah tahu cara nyembelih yang baik dan langsung diambil. Jangan sampai rantai-rantai yang tadi cold chain itu terputus terlalu lama, itu bisa menyebabkan dari pengurangannya. Untuk perbedaannya, bagaimana daging beku dan daging segar tadi itu, segar beku ya sama hot carcass tadi itu, ini tergantung dari cara mengolah yang baik dan resep yang memang sesuai standarisasi dan sudah diuji panelis. Jadi sebelum kita menjual atau itu kita membuat produk, kita harus standarisasi resep dan standar resep itu sesuai dengan SNI ya SNI kita, Standar Nasional Indonesia. Kita juga mengadop peraturan dari BPOM untuk pengolahan yang baik gitu. Jangan sampai kita mengolah yang ini enak tapi tidak sesuai dengan prinsip kesehatan. Itu Bu. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi ini. Selanjutnya Pak Hadi, tadi disampaikan oleh Pak Hadi sesudah dikemas itu harus segera dimasukkan ke dalam freezer atau flash freezer lah untuk produk-produk yang sudah diolah. Nah, pertanyaannya pada saat proses distribusi tersebut, apakah harus tetap di dalam rantai dingin atau dalam proses pembekuan tersebut ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, jika UKM industri tersebut belum tersedia seperti mobil box seperti itu, apa yang minimal dilakukan? Baik, Bu Lutfia. UKM tersebut dalam proses distribusinya. Ya, terima kasih Bu Lutfia. Untuk distribusi produk pemirsa sekalian, khusus untuk distribusi sebaiknya kita tetap di cold chain tadi. Tidak boleh produk misalnya sosis, bakso atau kornet tadi sudah beku itu harus terjaga bekuannya. Kalau misal tidak punya mobil, bagaimana solusinya? Kita bisa pakai styrofoam. Kita isi dengan es lilin. Kalau es lilin sekarang model lilin itu ditaruh dan itu sangat-sangat, dan saya pernah mencoba itu mengirim ke luar pulau. Itu di luar pulau yang memang jaraknya bisa mencapai 18 sampai 24 jam. Itu masih alhamdulillah masih bagus. Saya waktu itu ngirim bakso dan sebagainya, dan itu sudah sangat-sangat
terbantu oleh itu. Nah, kalau khusus untuk tipe UMKM, kalau tidak punya mobil bawa penyimpanan, kalau misalnya menjual seperti bakso atau rawonan, itu udah proses pengolahan lanjutan itu. Misalnya kalau lebih baik udah diolah dulu, penyimpanannya memang dia nyimpannya pengawet, sebenarnya bukan pengawetannya sudah melalui pematangan itu, sudah mulai pengolahan. Kalau misalnya rawon itu sudah dimasak tadi malam dengan suhu tertentu sampai paginya baru dimasak. Begitu juga bakso biasanya pagi dicetak, pagi. Kalau misalnya rata-rata 10 kilo produksi sehari misalnya bakso, hari itu dia produksi dan hari itu juga habis. Bagaimana kalau tidak habis? Itu bisa lagi langsung dipakum dan disimpan dan besok dikeluarkan lagi. Jangan dimasak terus-menerus, juga tidak menyebabkan baik. Apalagi kalau sudah penurunan kualitas, tentunya diharapkan hari itu memang habis ya. Tapi kalau bisa diusahakan punya freezer minimal freezer kecil, atau mungkin semua kan punya freezer, walaupun punya refrigerator. Sekarang kan ada freezer. Bedakan ya freezer sama refrigerator. Iya. Itu terima kasih Bu Livia. Terima kasih sekali Pak Hadi, sangat luar biasa. Ya. Sebelum kita akhiri Global We Talk kita, mungkin dari Pak Hadi bisa memberikan beberapa patah kata yang bisa memberikan penguatan kepada UKM kita, industri kita, agar apa yang Pak Hadi sampaikan tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha Bapak Ibu yang ada di pemirsa sekalian. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari pengakhiran saya sebagai narasumber, yang pertama adalah pemirsa harus tahu dasar-dasar pengolahan daging, yaitu yang paling utama. Jadi nanti bagaimana pelajari daging-daging yang termasuk prime cut, secondary, terus banyak di internet itu bisa mempelajari, dan itu nanti dipilih peruntukan sebagai apa. Misal bapak pemirsa di luar sana mau memproduksi rawon ini sendiri, mau beli bakso ada sendiri, itu ada tipe pemilihnya. Kemudian mungkin setelah kita bisa memilih, tentunya tahu cara pengolahan yang baik. Cara pengolahan yang baik, good manufacturing practice, mulai personality tadi, bagaimana kita menjaga hygiene, keselamatan kesehatan kerja kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang menular ke produk kita, juga itu kita harus menggunakan APD tanpa sarpras juga, sarana dan prasarana. Jangan sampai sarana dan prasarana ini juga tidak standar, jadi harus terstandar. Dan paling penting ini dapat disepelekan orang ruang dingin. Ya, ruang dingin ini sangat mempengaruhi untuk keberadaan dari penyimpanan kita nanti. Kemudian bagaimana cara mengolah yang baik tadi sudah menyimpan, kemudian kita lanjutkan menyimpan tadi. Kalau sudah di packaging di suhu, kalau daging produk itu di suhu minus 18 sampai minus 20 di freezer biar aman. Kemudian langsung juga begini distribusi juga harus terjaga nanti dinginnya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Hadi. Ilmu yang sangat luar biasa buat kita semua. Semoga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pak Hadi dalam penyampaiannya, menjadi berkah dan barokah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri double stop kita. Kita akan hadir di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.